Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Ayyuhal ikhwah al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan taufik untuk kita semuanya, sehingga di dalam kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ikhlas dan sesuai dengan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah, kemarin kita telah mempelajari tentang amr, ya. Amr sigohnya ada 4 kemarin, dan juga beberapa hal-hal yang di situ berfaedah tolabul fi'li walaupun bukan dengan sigoh amr, ya. Kalau sigoh amr sendiri adalah fi'il amr, kemudian isim fi'il amr, kemudian masdar naib anil fi'il amri, dan juga adalah mudhari al-makrun bi lamil amr. Itu sigohnya ada 4. Tapi ada juga, ya, kalimat-kalimat yang tidak mengandung 4 hal tersebut tapi berfaedah amr, dan sudah kita pelajari pula, dan itu di bahasa kita pun juga ada. Kita juga kemarin telah mempelajari tentang iktida sighatil amr, ya, konsekuensi dari sighah amr. Itu bahwasanya sighah amr itu berkonsekuensi sebagai kewajiban, dan juga dilaksanakan dengan segera. Jadi al-ma'mur bihinya, ya kan, al-ma'mur bihinya itu adalah wujub, kemudian pelaksanaannya itu harus mubadarah, ya, mubadarah. Jadi wajib dilaksanakan dan segera. Jadi kepada orangnya yang diperintahkan itu hukumnya wajib melaksanakan, dan dia melaksanakannya harus dengan segera. Tuh. Waalaikumsalam. Ya, dan kita juga telah mempelajari dalil-dalilnya, apa yang menjadikan fi'il amr itu adalah wajib, dan apa yang menjadikan dia itu adalah harus segera dilaksanakan, ya. Maka sekarang kita masuk kepada amr tapi yang keluar dari asalnya, ya kan? Karena amr itu tidak selalu wajib. Bisa jadi hukumnya adalah sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi itu adalah ancaman. Tetapi tentunya itu semuanya harus dengan dengan dalil, ya. Harus dengan dalil, ya, sebagaimana dikatakan kemarin. Jadi tidak keluar dari hukum asalnya kecuali harus dengan dalil, seperti itu. Maka sekarang kita baca, ya kan, keluarnya fi'il amr, keluarnya amr, ya, keluarnya amr dari kewajiban menuju makna yang lain. Waqad yakhrujul amru, nah itu, silakan. Silakan dibaca. Waqad yakhrujul amru anil wujub.
Farasan li a'rabihi walam yushhad. yushhad. Baik. Dan perintah yang keluar dari paling wajib yang paling pada dalil yang hal itu berkonsekuensi, dan hal yang wajib keluar pada makna diantaranya an-nadbu, seperti perkataannya firman-Nya wa ta'ala. Nadab apa nadab? Nadab itu hah? Mainan? Sunnah. Datangkanlah saksi jika kalian berjual beli. Maka perintah dengan persaksian pada hal jual beli adalah sunnah dengan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor kuda dari orang Arab tanpa mendatangkan saksi. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayni li sa'iril mu'minin min kulli dzamb. Wa qad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyati li dalilin yaqtadi dzalika. Dan terkadang amr itu keluar dari hukum asalnya, yaitu apa? Keluar dari wajib dan keluar dari fauriyah. Fauriyah itu harus segera dilaksanakan. Li dalilin, berdasarkan dalil yaqtadi dzalik, yang berkonsekuensi hal tersebut. Fayahruju 'anil wujubi ila ma'anin, maka dia si amr tadi keluar dari kewajiban, dari wajib, ila ma'anin, menuju beberapa makna. Minha, di antaranya adalah apa? Al-awwal an-nadbu. Jadi apa? Sunnah. Ini perintah, konsekuensinya bukan wajib, tapi konsekuensinya apa? Sunnah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum. Dan ashhidu, carilah saksi idza tabaya'tum, bila kalian saling apa? Jual beli. Fal amru bil ishhadi 'ala tabayu'i lin nadbi. Maka amr bil ishhad, untuk mencari apa? Saksi. 'Ala tabayu', pada jual beli itu, lin nadbi, hanya untuk apa? Sunnah saja, bukan apa Pak? Bukan wajib. Bidalil, dengan dalil, bidalilin atau bidalili anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yushhad, dengan dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membeli apa? Seekor kuda min a'rabiyyin, dari Arab Badui, wa lam yushhad, dan tidak apa? Tidak mencari saksi, seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari saksi, itu sunnah. Jadi alhamdulillah ini juga termasuk apa? Nikmat dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan ya, kita beli cilok berapa? 2.000, kita harus nyari apa, Pak? Saksi. Ya kan? Mas. Tak tolong apa? Ini saksikan saya beli apa? Cilok. Ya kan? Seperti itu. Nah, insyaallah ya. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya apa? Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, apa gitu, ila ajalin musamma, intinya faktubuh, ya kan ya. Harus apa Pak? Tulis, coba kita buka ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu saling utang piutang dengan sebuah hutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, faktubuh. Apa Pak? Tulis. Amr itu. Uktub, uktuba, uktubu, ya kan? Fa uktubuhu. Maka tulislah hutang tersebut. Ya, Mas. Utang berapa? Ini 2.000. Nah, harus apa Pak? Tulis.
Ya kan amr. Nah, itu ternyata amrnya lin nadbi, bukan lil apa? Lil wujub ya. Tidak bisa kita bayangkan ya, kita 500 2000 suruh apa Pak? Tulis harga kertasnya, harga penanya mungkin harga penanya sik tuku sik. Pena dia utangnya berapa? 2000, beli penanya juga 2000. Jadi penanya senilai dengan apa? Utangnya dia misalnya, ya. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi keluar. Waalaikumsalam. Kenapa? Bidalil. Dengan apa, Pak? Ada dalil. Tidak serta-merta. Kalau enggak ada, berarti tetap al-aslu baqa'u makana ala makan. Jadi tetap pada hukum asalnya yaitu wajib, huriyah. Tapi kalau apa? Ada dalil yang menunjukkan itu adalah bukan lil wujub, maka bergeser, ya, bergeser seperti itu, ya. Maka tugasnya adalah mencari ya dalil yang lain. Ini kan baru 2 tadi ya disebutkan, cari kasus yang lain yang keluar dari apa Pak? Hukum asal dari amr, baik itu wujub atau fardhiyah juga boleh. Silakan Pak ya, keluar. Keluar kemana? Ustaz, nadab boleh, ibahah boleh, atau tahdid juga boleh, nanti kan ada, boleh. Yang kedua, silakan. Yang disangka bahwasanya itu larang. Contohnya setelah larangan seperti firman Allah Ta'ala, dan apabila kamu telah selesai ihram, maka bolehlah kamu berburu. Al-Maidah ayat 2. Maka perintah untuk berburu dibolehkan karena kejadiannya setelah larangan. Yang diambil faedahnya dari firman Allah Ta'ala, tidak dihalalkannya berburu pada dalam keadaan kalian sedang ihram. Baik. Atsani yang kedua, makna yang kedua adalah al-ibahatu, mubah, ibahah. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadari aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahdzur. Yang kedua adalah geser dari hukum asalnya wajib menjadi ibahah, dan kebanyakan hal itu terjadi jika dia datang setelah hadar, setelah larangan, ya, atau sebagai jawaban terhadap apa yang disangka bahwasanya itu adalah sebuah larangan. Misaluhu ba'dal hadar, contoh yang setelah hadar larangan, qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian telah tahallul, ya kan, fastadu, ini sighahnya adalah fi'il amr, maka berburulah. Jadi apa Pak? Kalau sudah tahallul harus apa Pak? Nyari kelinci, nyari apa Pak? Kijang, nyari apa lagi? Nyari apa Pak? Apa gitu, pakai apa? Panah, apa pakai bedil, apa pakai apa gitu kan? Dan kita tidak bisa membayangkan jumlah jamaah hajinya berapa itu Pak? Itu malah hewan dilindungi saja bisa apa Pak? Bisa habis, kan seperti itu. Kan amr kan lil
wujub. Ternyata apa? Fal amru bil istiyad lil ibaha, ya. Maka perintah untuk berburu itu lil ibaha, hanya apa, Pak? Mubah saja. Kenapa? Liwuku'ihi ba'dal hadar. Karena jatuhnya perintah tadi setelah larangan. Al mustafad, yang mana larangan itu diambil faedah min qaulihi, dari firman-Nya Ta'ala, ghaira muhillis saidi wa antum hurum, ya. Kecuali orang yang tidak boleh berburu wa antum hurum, ketika kalian sedang apa? Ihram. Nah, gitu kan. Ketika ihram tidak boleh apa? Berburu. Maka ketika ada perintah berburu setelah ada larangan, ini menunjukkan hanya apa, Pak? Lil ibahah saja, ya kan? Lil ibahah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, gitu kan? Dilarang, terus apa, Pak? Diperintahkan ala fazuruha, ziarahlah. Bukan berarti ziarah kubur itu apa, Pak? Wajib. Kalau wajib ya kita nanti apa, Pak? Misalnya yang di sini orang tuanya di mana, Pak? Di sana, kita kan ya agak rekoso. Ya kan bisa ziarah ke makam terdekat ya boleh. Berarti nanti mungkin di depan makam itu banyak yang jualan nanti kan ya. Bukan jadi makam lagi tapi jadi apa, Pak? Pasar. Kenapa? Setiap hari harus apa? Ziarah. Demikian kan? Nah, maka ternyata bergeser. Ala fazuruha, ziarahlah. Nah, itu dari wajib menjadi apa, Pak? Hukum yang setelahnya, minimalnya adalah sunnah. Seperti itu. Itu ya. Wajib. Apa? Ba'dal hadar. Jadi amar ba'dal hadar, maka bergeser. Terus baik. Silakan. Dan misalnya jawaban yang disangka bahwasanya dilarang adalah pada Nabi SAW, katakanlah, dan tidak apa-apa. Di dalam jawaban orang bertanya dalam haji wada tentang depankan perbuatan haji yang dilakukan pada hari setelahnya atau setelahnya, dan setelahnya. Sebagiannya atas sebagian yang lain. Taib. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Dan contoh sebagai jawaban terhadap apa yang disangka itu adalah dilarang, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, kerjakanlah dan tidak mengapa. Fi jawabi man sa'aluhu, ya. Sebagai jawaban terhadap orang yang bertanya kepada beliau fi hajjatil wada, pada kasus haji apa? Wada, an taqdimi af'alil haji, tentang mendahulukan, ya, perbuatan-perbuatan atau ritual, ya, manasik haji allati tuf'alu yaumal id ba'duha ala ba'din, yang dilaksanakan pada hari id sebagiannya dengan yang lainnya. Nah, itu didahulukan yang ini daripada yang itu, boleh apa tidak? Nah, gitu kan. Ternyata apa? If'al wala apa? Haraj. Lakukan tidak mengapa. Itu bukan berarti wajib melakukan, tidak. Tapi apa? Hanya ibahah saja, ya, hanya ibahah. Karena ini disangka nggak boleh, ternyata boleh. Ternyata apa, Pak? Boleh. Ya, seperti misalnya ya, orang wudu. Sudah kita bahas dulu ya. Orang wudu kiri dulu baru kanan, itu wudunya sah apa tidak itu? Kiri dulu baru kanan, wudunya sah apa tidak? Sah. Ya kan, karena takdimul yumna alal yusra itu hukumnya sunnah, bukan sampai apa? Wajib. Tapi menurut orang kok kiwa sih wudu apa? Enggak sah kan, gitu kan.
tetap sah, cuman tidak dapat afdoli ya kan. Bisa saja kan misalnya orangnya apa Pak, ngede gitu kan, dia otomatis ya. Nah kadang-kadang lupa kan, otomatis kiri dulu baru apa kanan misalnya kan begitu. Tapi kalau mendahulukan anggota badan satu dengan yang lain maka apa, tidak boleh, karena termasuk syarat wudu itu harus apa, tartib, harus apa Pak, urut ya kan. Misalnya tahu-tahu dia cuci kaki dulu, terus dia baru apa, kumur-kumur dan seterusnya mau cuci kaki, oh tadi sudah, nah gitu kan, ya, wudunya tidak sah, wudunya apa, tidak sah. Tadi wes ya, tidak usah gitu kan, tidak. Karena apa, dia pikir loh kalau saya basah lagi kan apa faedahnya ini kan, sudah saya apa cuci, kenapa saya cuci lagi kan gitu kan. Nah, tetap wudunya tidak sah. Baik, sekarang li tahdid silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Fadhikrul wa'idi ba'dal amri madhkuri dalilun ala annahu litahqiqi. Yang ketiga adalah ancaman seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah kalian apa-apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan keimanan maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang dia ingin kafir maka silakan kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang dalam itu neraka. Maka penyebutan ancaman setelah perintah yang disebutkan adalah dalil atas bahwasanya perintah itu menunjukkan ancaman. Baik, as-salis at-tahdidu. Yang ketiga apa maknanya? Bukan wajib tapi apa Pak? Tahdid, yaitu ancaman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerjakanlah apa yang kalian inginkan. Nah, berarti enak ini, kita diperintahkan dan wajib kita Bapak laksanakan ya. Ternyata apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Nah, itu berarti i'malu itu bukan perintah lil wujub tapi malah apa Pak? Ancaman, ya kan? Begitu ya. Ya lungo nek njaluk dikancingi omahe, gitu kan? Misalnya begitu. Berarti itu maksudnya kita diancam jangan sampai pergi kan gitu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Barang siapa menginginkan ya berimanlah, dan barang siapa yang ingin maka kufurlah. Bukan kita kita diperintahkan untuk apa nih? Kufur ya kan, tidak. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang zalim itu apa? Neraka. Di sini kekufuran itu adalah sebuah Bapak kezaliman. Sebuah Bapak kezaliman kepada siapa? Kepada Bapak. Ya. Nah, kepada sebenarnya kepada siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Buktinya disediakan untuk dia apa? Neraka. Karena Allah itu ya kalau didolimi, dikufuri tidak akan apa Pak? Rugi. Tidak akan apa? Rugi sama sekali. Seperti itu. Maka apa? Fadzikrul wa'id ba'dal amri al-madkuri dalilun ala annahu litahdid. Maka penyebutan ancaman setelah amr yang disebutkan itu adalah dalil bahwasanya dia amr itu bukan lil wujub tapi apa Pak? Litahdid. Jadi ada 3 makna ya Pak ya. Apa Pak? Nadab atau sunnah, kemudian ibahah, dan malah ada yang malah apa Pak? Ancaman ya kan ya gitu. Kalau ancaman berarti kan larangan. Seperti itu. Nah sekarang yang bukan fauriyah misalnya ya, bukan apa Pak? Bukan fauriyah, harus segera dilakukan. Itu apa? Silakan.
sallallahu alaihi wasallam. Walau kana walau kana ta'khiru muharraman ma kirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Dan perintah keluar dari segera menuju diakhirkan. Tarohi itu bukan diakhirkan tapi slow. Apa itu Pak? Penundaan gitu. Contohnya pondok puasa Ramadan. Sesungguhnya itu diperintahkan. Apa dalilnya Pak? Harus. Ya apa dalilnya? Dalilnya. Pondok Ramadan. Lah ya apa? Ini kan bukan dalil, ini kan nas, ini kan teks bacaan. Dalilnya apa? Kok kodok Ramadan itu harus tarohi? Berarti kan harus cari amr. Apa? Misalnya dalam ayat apa Pak? Bukan ngomong tentang puasa Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Itu kan? Itu. Jadi berarti kan ini perintah. Perintah itu dua, wajib, kodoknya wajib dan kodoknya apa Pak? Harus segera seperti itu misalnya kan. Nah, tapi kok jadi tarohi? Lakin lanjut. Akan tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya itu boleh ditunda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadan dan maka aku tidak bisa melakukannya, membayar qadha kecuali di bulan Sya'ban, dan itu karena kedudukan Rasulullah SAW. Walaupun Seandainya mengakhirkan itu haram, maka tidak ditetapkan atas Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ditakrir ya. Tidak ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yahrujul amru anil fawriyati ila tarahi, dan amr itu keluar dari asalnya yaitu fauriyah, harus segera dilaksanakan, ila tarahi menuju bisa ditunda. Apa itu? Mitsaluhu qada'u ramadhana, contohnya adalah qada' puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi, sungguhnya itu diperintahkan. Lakin dallat dalilu ala annahu lit tarahi, tapi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia itu bukan lil faurah. Ya, bukan alal fauriyah tapi boleh tarohi. Tarohi itu boleh ditunda. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kana yakunu alayya as-shaumu min ramadhana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku punya tanggungan puasa Ramadan, maka aku belum bisa membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Padahal habis bulan Sya'ban itu apa Mbak? Ya Ramadan. Jadi dia itu, Aisyah itu bisa membayarnya, hanya melunasi hutangnya pada bulan Ruwah. Ya kan ya Pak ya? Sudah mau apa? Poso, sudah mau Ramadan. Seperti itu. Kan padahal hukum asalnya adalah puasa itu halus lil wujub dan fauriyah. Wajib dibayar dan segera seperti itu. Tapi nyatanya kok sampai bulan Sya'ban. Wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau itu mengurusi apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti terus karena ada apa ditunda terlalu jauh sampai bulan Sya'ban. Kalau pas ada apa Pak? Pas ada apa? Kesempatan maka harus apa Pak? Harus ditunaikan. Walau kana ta'khiru muharraman, seandainya mengakhirkan itu haram hukumnya, ma ukirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah tidak ditakrir oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrir itu disetujui. Apa Pak? Disetujui. Jadi kalau itu seandainya larangan, haram, pasti akan
Ditegur oleh siapa Pak? Rasulullah. Kok ditakrir, ditokan saja, dibiarkan, disetujui kan? Persetujuan itu berarti. Maka ini menunjukkan boleh seperti itu ya. Karena apa namanya? Ada suatu hal. Nah, ini menunjukkan dari asalnya apa itu Pak? Fauriyah, maka apa Pak? Menjadi apa? Tarohi. Jadi tarohi. Begitu. Nah, PR-nya tadi Pak ya, mencari apa Pak? Amr yang keluar dari asalnya. Baik itu keluar dari wajib menuju apa Pak? Sunnah, mubah ataupun apa? Tahdid, atau juga boleh keluar dari apa Pak? Fauriyah menuju apa? Tarohi. Itu PR-nya satu saja. Banyak sekali ya dalam dalil-dalil yang seperti itu. Baik, itu PR-nya satu. Sekarang mala yatimul ma'muru illa bihi. Lanjut. Mala yatimul ma'muru illa bihi. Apa yang kita sebenarnya yang diperintahkan kecuali dengannya. Ya, bila tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi an syai'in kana dzalika asyai'u ma'muran bihi. Fa in kana ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Wa in kana ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Apabila berdirinya sesuatu yang diperintahkan dengannya atas sesuatu, maka sesuatu itu menjadi seperti yang diperintahkan. Maka jika yang diperintahkan itu wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Dan apabila yang diperintahkan itu mandub, maka hal itu juga mandub. Baik. Ma la yatimul ma'muru illa bihi. Apa-apa yang hal yang diperintahkan itu tidak sempurna kecuali dengannya. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi, fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban, wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Ya kan? Jika pengerjaan hal yang diperintahkan itu berhenti atau tergantung pada sesuatu, maka keberadaan sesuatu tadi juga diperintahkan. Apabila hal yang diperintahkan itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang menjadi wasilah tadi itu hukumnya juga wajib. Kalau yang diperintahkan itu mandub, sunnah, maka sesuatu yang menjadi wasilah tadi juga apa Pak? Juga sunnah, seperti itu. Ya, jadi misalnya ya nanti dicontohkan di sini, misalnya kita menutup aurat hukumnya apa Pak? Wajib ketika mau sholat kan? Wajib. Ketika itu kita apa Pak? Qadarullah masya'afa'al apa? Kita mandi di sungai terus apa Pak? Hilang atau apa ya? Keli atau bagaimana ya? Terus kita harus darurat pakai godong gedang dan seterusnya. Kita ke toko, nah, beli pakaian itu hukumnya jadi apa Pak? Wajib, ya kan? Nah, adalah kita masih punya kalung atau apa atau ngutang di situ hukumnya jadi apa Pak? Wajib. Kenapa? Karena untuk menutup apa? Aurat, seperti itu. Ya, padahal kan nggak wajib beli di situ. Bisa di sana, bisa di situ, ya kan? Tapi ketika itu kan darurat harus. Kalau sunnah ya seperti itu, ya. Misalnya hukum pakai minyak wangi apa Pak? Bagi laki-laki sunnah. Maka beli minyak wangi hukumnya apa? Ikut sunnah. Ya, ketika dia nggak punya loh ya, maksudnya kalau udah punya beli lagi ya beda, ya kan? Hanya keinginan saja, nggak punya, ya pengen apa namanya, pengen berminyak wangi melaksanakan sunnah hari Jumat misalnya, nah belinya itu jadi apa? Ikut sunnah seperti itu. Terus contohnya ini. Misal wajibi satrul awrati fa idza tawaqqafa ala syira'i saubin kana dzalika syira'u wajib. Contoh yang wajib yaitu menutup aurat. Apabila melakukannya itu dengan membeli pakaian, maka dengan membeli pakaian itu menjadi wajib. Baik, misalul wajib. Contohnya yang wajib, satrul aurat, menutup aurat.
Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i thawbin kana dzalika syira'u wajiba. Contohnya yang wajib adalah menutup aurat. Apabila nutup aurat tadi itu tergantung, ya maksudnya itu berhenti harus beli apa Pak? Harus beli pakaian, maka beli pakaiannya juga Bapak jadi wajib, ya menjadi apa Pak? Wajib seperti itu. Kalau bisa yang lainnya, misalnya pinjem, maka pinjem ketika itu pinjemnya jadi apa Pak? Wajib gitu loh ya. Padahal kita kan minjem itu adalah suatu yang ibaratnya tidak apa? Tidak terpujilah gampangannya kan seperti itu. Tapi ketika tidak ada maka jadi wajib. Nanti kalau mengembalikan harus beli, berarti harus apa Pak? Beli itu jadi apa? Wajib. Pinjam dulu, pulang ke rumah ambil uang, terus beli, gitu kan? Baru dikembalikan. Itu. Bukan terus apa Pak? Misalnya pakai minyak wangi, hukumnya apa Pak? Sunnah. Berarti minta orang lain minyak wangi jadi apa Pak? Tidak seperti itu. Ya, tidak, karena apa? Ada itu yang lain kan orang kalau minta-minta nanti dibangkitkan hari kiamat bagaimana Pak? Tidak punya daging di mukanya ya, seperti itu ya. Nah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib wa ma la yatimu sunnatu illa bihi fa sunnah. Misalnya gitu kan. Ini saya enggak punya minyak wangi dan saya bisanya ini harus minta, maka saya apa? Minta. Kan bisa beli kan gitu. Kenapa harus minta? Gitu. Tayyib. Terus. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Misalul mangdubi tatoyub at-tatayyubu lil jumu'ati fa idza tawaqqafa ala sira'it tayyibin kana dzalika sira'u mangduban. Tayyib. Misal sunat memakai minyak wangi di hari Jumat apabila tidak bisa untuk pembelian apabila tidak bisa kecuali harus beli gitu ya. Tidak bisa kecuali harus beli, maka yang demikian itu pembelian sunnah. baik, misalul mandub at-tatayyubu lil jumu'ati, itu apa? Misalnya yang sunnah adalah pakai minyak wangi pada hari Jumat. Fa idza tawaqqafa 'ala syira'i thayyibin kana dzalika syira'u manduba. Maka apabila tidak bisa kecuali apa Pak? Dengan membeli minyak wangi, maka membelinya itu adalah apa Pak? Sunnah, ya adalah apa? Mandub, alias sunnah, ya kan? Kan hukum asal jual beli apa Pak? Mubah, ya mubah. Ini naik derajatnya. Jadi apa Pak? Mandub. Ya, hukum asal jual beli adalah mubah. Ini naik jadi wajib. Kapan itu? Untuk nutup apa Pak? Aurat misalnya. Tadi kan seperti itu. Wa hadhil qa'idah, lanjut. Wa hadhil qa'idatu fi dhimnin qa'idatin a'amma minha wa hiya al-wasailu laha ahkamul maqasidi fa wasailul ma'murati ma'murun biha wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Dan kaidah ini di dalam cakupan kaidah yang umum darinya, di antaranya adalah perantara-perantara yang padanya itu adalah hukum-hukum maqasid, hukum tujuan. Maka perantara-perantara yang diperintahkan maka diperintahkan pula, dan perantara-perantara yang dilarang maka dia dilarang darinya pula. Baik. Wa hadhihi al-qa'idatu fi dhimni qa'idatin a'amma minha wa hiya al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Fa wasailul ma'murati ma'murun biha wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Dan kaidah ini apa tadi kaidahnya? Apa Pak? Ma la yatimul ma'mur illa fihi, ya kan? Fi dhimni qa'idatin itu ada pada kandungan kaidah a'am yang lebih umum darinya. Apa itu kaidahnya? Wahia, dan kaidah tersebut adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid, ya, sarana. Ya, sarana itu sebagaimana hukum dari apa Pak?
tujuannya. Jadi sarana hukumnya sama dengan apa? Hukum tujuannya. Kalau tujuannya itu wajib, maka sarananya juga apa, Pak? Wajib. Hukumnya itu adalah sunnah, maka sarananya juga apa, Pak? Sunnah. Hukumnya tujuannya adalah haram, maka sarananya juga apa, Pak? Haram. Fawasailul ma'murati ma'murun biha, maka sarana hal-hal yang diperintahkan itu juga apa, Pak? Diperintahkan. Dan sarana hal-hal yang dilarang, sarana menuju hal-hal yang dilarang, maka itu juga Bapak dilarang. Contohnya apa, Pak? Ya. Wah, aduh, kita itu mau nyuri ini kalau nggak pakai linggis ini nggak bisa ini, gemboknya gitu gedenya, beli linggis. Beli linggis itu hukum asalnya apa, Pak? Beli linggis hukum asalnya apa? Mubah, tapi karena untuk digunakan sarana yang haram yaitu apa, Pak? Jadi haram itu beli linggisnya. Gitu loh. Paham ya? Itu. Jadi tidak hanya pada hal yang diperintahkan, bahkan sampai hal yang haram seperti itu, ya. Silakan. Ya, itu beda. Ini kan orangnya, orang pelakunya, Pak. Kalau kita sebagai yang bermuamalah kan nggak tahu kita, Pak. Gitu kan? Jadi kalau nyata-nyata kita apa, Pak? Tahu dan kita bantu. Gua Mas, misalnya kita nggak tekok kan? Tuh ligis le, tak nggon jugil. Jugil apa, Mas? Jugil lumayan lo upung mudik. Nah, ketika itu kan kita sudah tahu sendiri ya. Diberitahu Allah berarti kita itu dites kita sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu ya sudah. Pangapunten. Walaupun kita nanti ada crash dan seterusnya. Boleh. Ya, tapi hukum asal enggak perlu kita apa, Pak? Enggak apa, Pak? Kamu beli roti saya untuk apa kamu? Hah? Nah, enggak. Ya. Karena apa? Penduduk Madinah campur ya. Ada Yahudi juga ada apa? Sehingga terjadi apa, Pak? Transaksi di antara mereka. Begitu. Itu, Pak ya. Jadi ini untuk yang orangnya, orang yang melakukan gitu loh, Pak. Gitu. Terus misalnya ada begini, Pak. Haji hukumnya apa, Pak? Haji hukumnya apa? Hukumnya apa kok? Wajib, ya. Kita melaku sampai enggak sana, Pak? Jalan kaki sampai enggak kira-kira? Sampai enggak? Hah? Enggak sampai, baru tekan Vietnam mungkin kita sudah ada konflik apa gitu kan. Ya, sampai Afghanistan kita sudah dikembalikan deportasi. Laut kita ngelangi ada hiu ya kan ya. Berarti kan mau tidak mau harus pakai apa, Pak? Pesawat, biaya dan seterusnya ya kan. Berarti ya kaya itu wajib loh, Pak. Ayo, ya kan? Nah, enggak kaya enggak bisa, maksudnya enggak bisa haji. Bagaimana, Pak? Kan hukum haji wajib kan? Karena ini harus dengan harta. Jadi kan kaya lah gampangannya. Berarti hukum kaya wajib, Pak. Jadi kalau jenengan ini enggak kaya, ini semuanya apa nih? Dosa ini, Pak. Gimana? Gimana itu, Pak? Ayo. Loh, kan haji hukumnya apa, Pak? Wajib. Untuk ke sana kan harus kaya, maksudnya punya uang yang cukup ke sana kan. Ya, apalagi sekarang itu kan haji misalnya berapa, Pak? 35 juta apa berapa? 40 lah ya. Itu masih ngantri berapa? 23, 25 tahun ya. Ini sudah umur 60 nih. Berarti harus wajib haji plus ini kan ya gitu kan. Berarti ini gimana nih, Pak? Ya, kaya itu hukumnya wajib nih. Bagaimana nih? Berarti kalau kita nggak kaya kita apa, Pak? Ayo. Gimana, Pak? Kayak tadi ya misalnya saya tanya, Pak. Orang tadi itu nggak beli pakaian kan? Itu dosa apa enggak? Yang tidak nutup aurat tadi loh, Pak. Dosa. Itu gimana, Pak? Ini enggak kaya? Ayo gimana, Pak? Kan ada toh gitu toh? Ada kan? Kita muslim itu harus apa? Iya kan kita ada gitu. Apa, Pak? Jawabannya apa, Pak? Jadi kaedahnya itu ada dua.
Ma la yatimul wajibu illa bihi fawa wajib. Wa ma la yatimul wujub illa bihi falaisa biwajib. Mana ini Pak? Telatnya ini Pak. Enggak ada kan di situ, saya tambahkan. Ma la Waduh, digeser ini Pak. Pak, digeser kenapa? Isin aku Pak. Baca yang atas Pak. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bawah. Mala yatimul wujub illa bihi falaisa wajib. Nah, itu apa itu bedanya kan gitu kan? Nah, ma la yatimul wajib, ya kan? Sesuatu, ya kan? Ma la yatimul wajib, ya kan? Illa bihi fahuwa wajib. Jadi sebuah kewajiban yang tidak bisa terselesaikan kecuali dengan sesuatu, dengan sarana, maka sarana tersebut, huwa ini kembali ke bi ini, huwa ini menjadi apa Pak? Sarana itu menjadi wajib. Tapi kalau mala yatimul wujub, ya, apa-apa yang bukan kewajiban, tapi apa Pak? Yang menjadi wajib itu tidak sempurna kecuali dengan sarana, maka sarana tersebut tidak apa? Tidak wajib. Ini sesuatu yang wajib zatnya. Ini menjadi apa Pak? Menjadi wajib. Contoh haji tadi Pak ya. Haji itu wajib nggak Pak? Bisa menjadi wajib gitu loh Pak. Kapan menjadi wajib itu? Kalau kemampuan gitu loh. Maka kemampuan itu bukanlah sebuah apa Pak? Kewajiban gitu loh. Paham nggak? Tapi kalau sudah punya kemampuan menjadi apa? Wajib gitu loh. Paham maksud saya tidak? Jadi oh iya. Jadi ada dua kaidahnya ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ya. Apa-apa yang sebuah kewajiban tidak sempurna, tidak akan sempurna kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana itu hukumnya juga apa Pak? Wajib, ya kan? Yang kedua, apa-apa yang sesuatu itu menjadi wajib kecuali dengannya, maka sesuatu sarana tadi itu bukanlah apa Pak? Wajib. Jadi apa-apa yang sesuatu itu menjadi wajib, ya kan? Maka sarananya ini hukumnya tidak apa Pak? Wajib. Kapan haji wajib? Punya kemampuan. Nah, kemampuan ini bukan sesuatu yang apa Pak? Wajib. Maksudnya itu punya harta lah gampangannya gitu ya. Maka punya harta itu bukan sebuah apa Pak? Kewajiban gitu loh. Karena dia wujub. Bukan apa Pak? Wajib. Gitu loh. Beda dengan sholat. Sholat itu apa hukumnya Pak? Wajib. Bagaimanapun kondisinya harus apa Pak? Tetap wajib. Tetap sholat. Maka ada sahabat itu sampai di kisah itu kan, sampai ke masjidnya diapain Pak? Ke masjidnya diapain? Dipapa, ya. Kenapa? Karena sholatnya di masjid apa Pak? Wajib. Tidak bisa ke sana kecuali di apa Pak? Dipapa. Maka juga apa Pak? Dilakukan gitu, dikerjakan. Gitu. Beda dengan haji. Haji itu menjadi wajib kapan itu? Punya harta, punya kemampuan. Ya, punya harta ini hukumnya tidak apa Pak? Wajib seperti itu. Karena semua sudah dia apa Pak?
dituliskan oleh siapa? Allah. Kewajibannya berusaha. Kalau tidak berusaha itu baru salah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan awalana takil ya Rasulullah, ya sudah ya Rasulullah, semua sudah ditakdirkan, kita sudah duduk saja di rumah ya. Apa kata Rasulullah? I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Tetap kalian beramal, kalian bekerja, semuanya akan dimudahkan. Kalau memang sudah digariskan kalian itu apa? Dipanggil Allah gampangnya gitu ya. Dipanggil itu bisa bawa haji ya. Insya Allah rezekinya juga apa? Dimudahkan. Terus kita husnudzon aku yo wis kerja seprono perni dodor herbal balen ndak yo. Misalnya, ya kita husnudzon kepada Allah bagaimana? Barangkali kalau saya dikasih nanti saya malah apa? Malah nyeleneh atau malah apa gitu. Kita tetap husnudzon kepada apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi enak hidup itu enak. Ya, silakan. Iya benar. Bahkan ada ulama Ibnu Taimiyah misalnya, gitu belajar bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Gitu. Karena tidak sempurna dia itu apa namanya pemahamannya agama kecuali dengan apa? Bahasa Arab. Oh kita yang sudah kadang-kadang gimos, ya kan dia. Oke. Belum ya. Kelas berapa tanya dulu Pak? Oh nanti habis maghrib. Terlalu bersemangat. Apa bagus. Habis maghrib. Nggih. Kalau Senin sama Kamis habis maghrib. Kelas 1. Nggih. Salam. Semangat beliau Pak Dwi. Dari mana ya? Stop, tanya stop. Yang berkaitan tentang apa? Kalau makan dengan tangan kanan, yang kulbiyamin itu kan sigahnya amr. Kalau untuk menulis kok bisa dikiaskan itu atau ini beda? Nah, nanti ada kias Pak. Kias itu rukunnya ada berapa? 4. Apa Pak? Asal, fara, aslun, far'un, kemudian hukum dan apa? Munasabah, ya kan? Asal, terus cabangnya yang dikiaskan itu hukumnya apa? Kemudian ini munasabahnya apa? Kesetaraannya apa? Maksudnya korelasinya apa? Gitu loh Pak. Kalau terpenuhi 4 itu baru bisa dikiaskan. Gitu. Makan sama nulis enggak bisa dikiaskan Pak. Kenapa? Karena kalau makan itu kan ada apanya Pak? Perintahnya. Bahasanya apa? Ya gulam kul bi yaminik. Fa inna syaitan yakul bi shimalihi. Wahai kamu anak kecil, makan dengan tangan kanan. Karena setan itu makannya dengan apa? Tangan kiri. Di situ ada amrnya dan ada illah ya, tadi illah ya. Jadi asal, fara, hukum dan illah. Misalnya sabu-sabu zaman Nabi ada enggak itu Pak? Enggak ada. Jadi sabu dikiaskan ke mana? Khomer. Kenapa? Jadi asalnya khomer. Far'unnya adalah sabu-sabu. Hukum dari khomer ini adalah apa? Adalah haram. Terus ilahnya, korelasi keduanya sama-sama iskar, sama-sama apa Pak? Memabukkan. Nah, berarti dikiaskan menjadi hukumnya sama. Yaitu apa Pak? Itu jadi haram. Walaupun dalam Al-Quran tidak pernah kita temukan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu sabu-sabu, tidak ada. Tidak pernah ada. Ya kan? Begitu. Ya, itu tidak ada. Nah, tapi tetap hukum karena dikiaskan. Demikian pula asalnya adalah makan, terus nulis. Ini korelasinya apa ini? Ilahnya ini loh. Apa? Sama-sama kebaikan. Betapa banyak kebaikan, ya. Misalnya sama-sama kebaikan, wudu saja boleh nggak kiri dulu? Boleh. Apalagi apa Pak? Yang itu nyata ibadah, apalagi cuma apa Pak? Nulis. Ya memang mungkin ya lebih afdal pakai apa?
kanan mungkin ya, tapi kalau sampai jadi wajib nulis pakai apa Pak? Kan. Kalau makan bisa tangan kanan Bapak, kalau nulis gambar apa tangan kiri terus. Iya. Gitu. Ya, karena sudah kodratnya ya itu apa Pak? Ngede orangnya kan ngede. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mungkin kalau dilatih malah jadi dua-duanya malah bagus Pak ya. Dua-duanya cepat nanti dia nulisnya. Jadi tidak sampai tahap dosa, ya enggak, insyaallah enggak. Baik, sekarang kita masuk an-nahyi. Bismillah. An-nahyu ta'rifuhu an-nahyu qawlun yatadammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la'i bisighatin makhsusatin wa hiya al-mudhari'u maqrunun bil la nahiyati mislu qawlihi ta'ala wala tatabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. An-nahyu yaitu larangan. Pengertiannya, larangan adalah ucapan yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dari segi yang lebih tinggi, dari si yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dengan sighah yang khusus, yaitu mudhari' yang fi'il mudhari' yang bergandeng dengan la nahiyah. Contohnya firman Allah Ta'ala, janganlah kamu mengikuti kemauan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Baik, an-nahyu ta'rifuhu. An-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bi sighatin makhsusatin. Hiya al-mudhari'u al-makrunu bila an-nahiyati. Mithlu qawlihi ta'ala wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Nahyu definisinya apa? Adalah perkataan yang mengandung permintaan untuk meninggalkan. Ala wajhil isti'la, dari segi yang atas ke bawah, gitu kan? Bisighatin mahsusatin, dengan sighah, dengan bentuk yang khusus. Apa itu? Ya, sighah tersebut adalah al-mudhari', fi'il mudhari' yang digandengkan dengan la nahiyah, Jadi sighahnya cuma berapa ini? Cuma satu ya. Contohnya adalah firman-Nya Ta'ala, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan apa? Akhirat, dengan hari akhir ya. Mana ini? Nahyunya mana ini? Wala tattabi'. Seandainya la-nya itu hilang, maka bacanya apa Pak? Tattabi'u, ya kan? Tattabi'u ada la nahyah, maka menjadi apa? Jazm, la tattabi'. Inilah nahyunya, la tattabi'. Janganlah kau ikuti. Ya. Begitu terus. Bismillah. Fakhraja bi qawlina qawlun al-isharatu fala tusamma nahyan wa inna afadatu ma'nahu. Maka keluar dari perkataan kami, perkataan adalah isyarat, maka isyarat tidak dinamakan sebagai larangan, dan sesungguhnya maknanya berfaedah sebagai larangan. Oh iya. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Maka keluar dari perkataan kita qaulun, apa yang keluar Pak? Isyarah. Itu tidak dinamakan dengan nahyu, tidak dinamakan dengan larangan, walaupun apa Pak? Berfaedah makna larangan, ya kan? Jadi kalau isyarat misalnya ya, itu menurut usul fikih bukan apa Pak? Bukan nahyu, ya kan? Bukan nahyu. Ya, kenapa? Karena usul fikih kan hubungannya dengan nas. Nas itu adalah apa Pak? Tertulis ya, teks, gitu kan? Kalau apa tertulis itu gimana? Kan nggak ada gambarnya kan, begitu kan, gitu loh. Gitu.
Gitu. Jadi berhubungan dengan teks. Baik. Terus Wa kharaja bi qawlina talabal kafi al-amru li annahu talabal fi'lin. Dan keluar dari perkataan kami permintaan yang tidak melakukan perbuatan dan perintah karena menuntut Permintaan untuk mengerjakan. permintaan untuk melakukan perbuatan. Baik. Wa kharaja biqaulina talabal kafi al-amru li'annahu talabu fi'lin. Dan keluar dari perkataan kami talabal kafi, permintaan untuk tidak melakukan. Apa yang keluar? Amr. Kenapa? Karena amr itu adalah permintaan mengerjakan sesuatu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi qawlina an wajhi isti'la'i liltimasu wa du'a'u wa ghairi huma mimma yustafadu min nahi bil Qur'ani qara'in bil Qur'in dan keluar dari perkataan kami dalam bentuk istilah, yaitu sejajar dan doa dan selainnya yang apa-apa yang memberi faedah larangan dengan adanya qarinah. qarinah. Wa kharaja biqaulina ala wajhi al-isti'la'i al-iltimasu wa du'a'u wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'ini. Dan keluar dari perkataan kami ala wajhil isti'la, dari sisi atas terus ke bawah, apa yang keluar? Dua, al-iltimas sama doa. Karena sudah kita tahu ya, iltimas itu apa Pak? Setara, sejajar, teman ke teman. Doa dari bawah kemana Pak? Ke atas. Wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya. Mimma yustafadu, dari apa-apa yang diambil faedah minan nahyi, dari apa? Larangan bil qara'in, dengan apa Pak? Qarinah. Ya kan? Jadi kalau dari bawah ke atas itu bukan nahi, ya kan? Kemudian dari sementara itu bukan apa Pak? Bukan nahi, ya. Maksudnya dalam istilah apa? Usul fikih. Karena yang namanya nahi itu harus dari Allah atau dari mana Pak? Rasulnya. Yang maksudnya yang berkonsekuensi syariat gitu loh Pak. Ya. Nah, baik, terus. Bismillah. Wa kharaja bi qaulina fi siqatin mahsusatin yal al-mudhari'u ila akhirih ma dalla ala talabil kafi bi siqatil amri mislu da'a utruk kaf kufa wa nahauha fa inna hadihi wa in Tadammanat tolabal kafi lakinnaha bisi ghotil amri fatakunu amran la nahyan. Baik. Dan keluar dari perkataan kami dengan sighah khusus. Yang terkhusus adalah al-mudhari' dan seterusnya, dan apa-apa yang menunjukkan atas tolabal kafi. Ini terlalu cepat ya Pak ya? Apa ya Pak? Jadi sudah biasa nih saya nih ya. Oh iya, ini ada yang SMS ini ya. Ya nanti saya lambatkan saya Pak ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, saya terjemahkan ya. Waktu sudah mepet. Wa kharaja biqaulina bi sighatin mahsusatin.
hiyal mudhari' ila akhirih. Dan keluar dari perkataan kami dengan sigoh yang khusus, dan dia adalah fi'il mudhari' yang bergandeng dengan apa tadi Pak? La an-nahiyah tadi itu. Apa yang keluar? Ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amri. Apa-apa yang menunjukkan atas permintaan tidak melakukan tapi dengan sighah apa Pak? Dengan sighah amr. Mithlu da' utruk kufa wa nahwiha. Contohnya da', ya kan? Utruk kufa, ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya sama ya, tinggalkan. Artinya apa Pak? Tinggalkan, sama. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kahfi lakinnaha bi sighatil amri. Maka sesungguhnya ini apa Pak? Da, utruk, kufa, ya, walaupun mengandung permintaan untuk tidak melakukan kan, jangan kan? Jangan utruk, jangan kan, permintaan tidak melakukan. Lakinnaha bi sighatil amri, tapi dia dengan sigah apa? Amr. Sigah yang mana nih Pak? Sigah yang mana? Kan 4 sigahnya. Sigah yang apa ini? Fi'lul amri. Kan fi'il amr semua ini. Ya kan? Fatakunu amron la nahyan. Maka keberadaannya itu amr, bukan apa Pak? Bukan nahyu gitu. Ya, jadi kalau dia pakai sigah amr walaupun maknanya adalah apa? Larangan, berkonsekuensi larangan, jangan dilakukan. Ya kan? Tetap itu namanya apa? Amr gitu kan. Gitu. Jadi nahyu itu harus dengan sigah apa? Nahyu yaitu apa Pak? Mudhari' makrun bila an-nahyah. Kalau sigahnya bentuknya dia itu fi'il amr walaupun maknanya itu adalah larangan, maka tetap apa Pak? Amr gitu ya. Gitu Pak ya. Ya, bagus. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah habis waktunya. Ternyata saya terlalu cepat ini Pak ya. Ini saya kejar jam tayang ini ya kan ya. Saya kira udah pada paham ini ya. Udah pada paham apa belum ini Pak? Insyaallah ya. Senior ini paham insyaallah. Ini kok ada yang WA nih ya, terlalu cepat ya. Insyaallah nanti kita lambatkan lagi. Ya kita review. Apa iktidha ataupun konsekuensi dari amr Pak? 2, apa itu Pak? Wajibnya hal yang diperintahkan dan harus dilaksanakan apa Pak? Dengan segera. Keluar dari itu harus dengan apa Pak? Dalil. Ya, ada yang keluar dari wajib menuju sunnah. Ada yang keluar dari apa Pak? Wajib menuju apa? Mubah. Ada yang keluar dari wajib malah menjadi apa Pak? Jadi ancaman. Itu kalau ancaman ya jangan dikerjakan kan. Padahal amr itu kan harusnya apa Pak? Dikerjakan. Kemudian keluar dari fauriyah harus segera dilaksanakan menjadi tarohi. Jadi apa Pak? Tarohi. Semua itu harus dengan apa? Dalil. Kemudian kaidah tadi yang kita tulis ada 2, ma la yatimul wajibu illa bihi fawa wajib. Al wasailu laha ahkamul maqasid, ya kan? Wasilah, sarana hukumnya sama dengan tujuannya. Ya kan? Tapi ingat ada 2. Ma la yatimul wajibu illa bihi fawa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak sempurna harus dengan sarana, maka sarananya menjadi apa? Wajib. Yang kedua, ma la yatimul wujub illa bihi falaisa biwajib. Sebuah sesuatu yang menjadi wajib dengan suatu sarana, maka sarananya itu bukan apa Pak? Bukanlah suatu kewajiban. Ya. Bila ada sesuatu yang menjadi wajibnya harus dengan apa Pak? Sarana tertentu, maka sarana ini tidak apa Pak? Tidak wajib, gitu loh. Ya, paham maksudnya ya? Kalau yang awal tadi bagaimana Pak? Sebuah kewajiban sudah apa Pak? Wajib sudah gitu loh. Nah ini tadi kan menjadi wajib dengan ini, maka ini tidak apa Pak? Wajib. Tapi ini sebuah kewajiban ini tidak bisa terjadi harus dengan ini, maka ini juga apa Pak? Wajib begitu. Karena haji itu tadi kan, apakah sebuah kewajiban?
bisa menjadi apa Pak? Wajib. Kapan itu Pak? Punya kemampuan. Nah, maka kemampuan ini adalah tidak wajib harus kita Bapak peroleh. Nanti kita bekerja seumur hidup ternyata Bapak tidak bisa berangkat, ya kita berarti meninggal dalam keadaan apa Pak? Dosa. Wes rekoso uripe ya to ya, banting tulang. Hah? Ternyata meninggalnya apa Pak? Masih bawah apa? Dosa, kan tidak mungkin seperti itu, ya kan? Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.